Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih mengkaji kitab Salasun wa Salasuna Sababan lil Khusyuk. 33 sebab-sebab khusyuk. Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, mubayyinan al-farqa baina khusyu'il imani wa khusyu'il nifaq. Telah berkata Imam Ibnul Qayyim, salah seorang ulama besar abad ke-7 Hijriah. Beliau lahir 691, wafat 751. Tidak terlalu beda jauh dengan Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang kitab-kitab beliau Imam Nawawi banyak dikaji masyarakat muslim lintas mazhab, terutama kitab hadis beliau Riyadhus Shalihin. Imam Ibnul Qayyim di antara kitab beliau yarhamukallah yang juga banyak dikaji oleh masyarakat muslim, kitab tentang alam ruh, Ar-Ruh fil Kalami ala Arwahil Ahya wal Amwat. Itu banyak dikaji. Beliau nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Qayyim Al-Jauziyah, lebih dikenal dengan Imam Ibnul Qayyim. Beliau berkata, menjelaskan perbedaan antara khusyu'ul iman wa khusyu'ul nifaq. Khusyuk yang karena dorongan iman dan khusyuk yang karena dorongan kemunafikan. Kata beliau, khusyu'ul imani huwa khusyu'ul qalbi lillah bitta'zim wal ijlali wal wiqar. Khusyu'ul iman, khusyuk yang karena dorongan keimanan, adalah khusyuknya hati, tenang tentramnya hati lillah, semata-mata karena Allah. Karena dia mengerti siapa Allah, karena dia memahami siapa Allah, hatinya menjadi khusyuk dengan sikap ta'zim, mengagungkan Allah. Wal ijlal, memuliakan Allah. Wal wiqar, sekaligus merasa dirinya sangat tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sangat rendah hati, bahkan rendah diri. Wal mahabati, di samping itu juga ada perasaan takut pada Allah. Wal hayai, sekaligus malu. Campur aduk perasaan yang dari situ menghasilkan kekhusyuan hati karena Allah, bukan karena siapapun. Fayan kasirul qalbu lillahi kasratan multaimatan minal wajali wal khajali wal hubbi wal hayai wa syuhudi ni'amillah wa jinayatihi huwa. Hatinya berbagai macam perasaan menyatu dalam hati. Perasaan yang timbul karena dia faham siapa Allah, bahwa Allah itu adalah zat yang maha agung, yang maha mulia, yang maha indah, yang maha
dalam segalanya. Dia juga tahu bahwa siksaan Allah sangat dahsyat, karena itu dia sangat takut. Dia tahu Allah maha indah, Allah maha sempurna. Di sisi yang lain dia sadar ibadahnya belum pernah sempurna. Bagaimana Allah menyikapi ibadahnya? Timbul perasaan khawatir, takut, malu, dan lain sebagainya. Menyatu dalam hati. Otomatis fayahsa'ul qalbu la mahala. Orang yang meyakini hal itu, memahami hal itu, pasti dengan sendirinya hatinya akan selalu khusyuk. Enggak cuma di dalam sholat, setiap saat dalam hatinya tidak akan muncul kesombongan, karena dia manusia yang sangat hina. Enggak ada timbul rasa bangga, karena dirinya tidak punya apa-apa. Apalagi selanjutnya merendahkan orang lain. Siapapun yang mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, dia akan menjadi manusia terbaik. Dalam semua kebaikan-kebaikannya, dia akan menjadi manusia yang paling jauh dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah, yang otomatis tidak disukai oleh makhluk Allah, terutama yang beriman Islam. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Jadi siapapun yang mengenal Allah dengan pengenalannya sebenar-benarnya, otomatis fayahsa'ul qalbu la mahala. Hatinya pasti akan khusyuk dengan sendirinya. Jadi pengen bisa khusyuk, berusahalah untuk lebih mengenal Allah, lebih mengenal Allah. Ketika hatinya sudah khusyuk, fayattabi'u khusyu'ul jawari, niscaya anggota tubuhnya akan ikut. Karena anggota tubuh akan selalu mengikuti hati. Anggota tubuh akan selalu mengikuti hati. Hati yang suka berbohong, mulutnya pun akan enteng berbohong. Hati yang selalu jujur, mulut, mata, dan seluruh anggota tubuhnya tidak akan bisa berbohong. Kalau toh dia bisa, cuma sesaat. Siapapun yang fisiknya melakukan sesuatu tidak sesuai dengan isi hatinya, tidak akan kuat lama, cuma sebentar. Pada akhirnya anggota tubuh akan selalu mengikuti hati. Nah, itu seringkali diucapkan bahwa gambaran isi hati seseorang bisa dilihat dari anggota tubuhnya. Ketika mulutnya masih suka suudzon ke orang lain, itulah hatinya masih ada keburukan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wa amma khusyu'un nifaq, adapun khusyu'un nifaq, khusyuk yang dibangun atas dasar kemunafikan, khusyuk yang dibangun karena dia pengen dilihat sebagai orang yang baik, pengen dilihat sebagai orang yang baik oleh manusia. Kalau pengen dilihat oleh Allah, nggak perlu dia berbuat macam-macam, karena Allah Maha melihat. Khusyu'un nifaq, khusyuk yang dibangun karena dia pengen dilihat baik oleh manusia. Kata Imam Ibnul Qayyim, fayabdu 'alal jawarihi tasannu'an wa takallufan wal qalbu ghairu khashi'in. Khusyu'un nifaq akan tampak 'alal jawarihi, di anggota tubuhnya, tasannu'an wa takallufan, sikap tenang tentram yang dibuat-buat, yang dipaksa-paksain. Wal qalbu
ghairu khashi'in. Sedangkan hatinya tidak seperti itu. Fisiknya tampak sekali dipaksakan, dibuat-buat untuk tenang, tentram. Padahal hatinya tidak seperti itu. Ini khusyu'un nifaq.